Perkenalkan, nama aku Bunga. Bandar Lampung adalah kota kelahiranku dan tempat tinggalku hingga aku lulus SMA. Aku lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1999. Berarti umurku sekarang 21 tahun. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Di waktu senggang, aku suka melakukan hobi-hobiku. Aku suka kulineran, suka makan sih lebih tepatnya. Selain itu, tidak jauh dari makanan, aku juga suka masak. Nggak jago sih, aku suka aja mencoba-coba resep baru. Asik aja gitu. Aku juga suka banget nonton konser musik. Datang ke konser musik itu benar-benar sarana refreshing dan recharge aku. Entah mengapa, rasanya bahagia dan plong banget setelah nonton konser. Kalau di sela-sela kesibukan weekdays, di rumah atau kosan, aku melakukan refresh otak dengan cara nonton drama series. Genre yang sering aku tonton adalah misteri, action, thriller, dan fantasi. Kalau libur panjang, aku sempatkan untuk jalan-jalan ke destinasi wisata yang belum pernah aku datangi. Sebagai anak kos, tujuanku berhemat adalah agar punya cukup tabungan untuk jalan-jalan. Terkait dengan materi atau uang, aku memang lebih suka menggunakannya untuk experience dibandingkan barang. Mengeluarkan uang untuk jalan-jalan atau untuk kulineran seperti ringan sekali. Tapi kalau untuk beli baju, tas, dan barang-barang lainnya, mikirnya bisa sampai berbulan-bulan. Kalau ditanya tentang kepribadian, hasil tes MBTI-ku benar-benar sangat merepresentasikan diriku. Aku adalah seorang INFJ, fokus pada masa depan, tidak suka mengungkit apalagi meratapi masa lalu, karena aku yakin semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. INFJ seringkali dikira ekstrovert karena mungkin terlihat mudah bergaul dan beradaptasi, padahal sebenarnya cepat merasa lelah ketika di keramaian. Setelah menghabiskan energi untuk berkumpul dengan orang banyak, aku akan menyendiri untuk merecharge energiku kembali. Aku adalah orang yang sangat tidak menyukai konfrontasi, konflik, atau perselisihan. Selalu ingin vibes di sekitarku positif. Bahkan ketika dihadapi pada situasi negatif, aku akan selalu mencari-cari hal positifnya. Pokoknya selalu ingin yang ditunjukkan itu yang senang-senangnya saja. Penjunjung positif vibes banget deh pokoknya. Besides, I'm a planner. Lagi-lagi, sifat ini memang adalah salah satu sifat kepribadian INFJ, yaitu memiliki pikiran yang rumit, sehingga jarang bisa spontan, sangat pemikir. By the way, ada cerita unik sebelum aku bisa berkuliah di PKN STAN. Semoga kamu gak ngantuk dengar ceritaku. So, walaupun aku kelahiran tahun 1999, aku merupakan lulusan SMA pada tahun 2016. Nah, pasti kamu bertanya-tanya, lulus SMA 2016, tapi di PKN STAN mengapa angkatan 2018? Nah, ceritanya, sebenarnya aku sempat lulus SPMB PKN STAN tahun 2016, program Diploma 1 Pajak. Tapi, alhamdulillah saat itu aku juga diterima di universitas lain, yaitu Unila, Undip, dan UGM. Di UGM, aku diterima jurusan Teknologi Pangan, jurusan yang memang aku incar sejak SMA. Tidak heran, tahun 2016 tahun yang cukup berat bagiku untuk menentukan mau kemana arah masa depanku. Orang tuaku sendiri menyerahkan semua keputusan di tanganku. Saat itu, aku ingin sekali sebenarnya memilih STAN aja. Namun, sayangnya di luar dari targetku di 3 pajak. Cukup kecewa saat itu, mengingat goalku sesungguhnya adalah di 3 pajak PKN STAN dibandingkan univ lain. Hingga pada akhirnya, aku yakin dengan keputusanku untuk memilih teknologi pangan UGM. Singkat cerita, 2 tahun kehidupanku sebagai anak rantau di Yogyakarta pun berjalan dengan penuh pembelajaran. Sedih dan bahagia aku rasakan, berbagai pengalaman berharga pun aku dapatkan, membuatku menjadi pribadi yang semakin dewasa. Hingga di tahun 2018, entah mengapa rasanya aku ingin sekali menggapai targetku yang dulu sempat tidak tercapai, yaitu kuliah Diploma 3 Pajak PKN STAN. Di lain sisi, aku sadar sepertinya aku tidak akan cocok bekerja di industri manufaktur. Aku sadar bahwa 2016 adalah tahun di mana idealismeku sangat kujunjung. Maklum, bocah baru lulus SMA. Alhamdulillahnya, aku lolos sesuai dengan target utamaku. Saat pengumuman, ayah, ibu, adik, semua ikut senang. Beruntungnya, aku memiliki keluarga yang suportif. Apapun keputusanku, selalu mereka dukung. Bersyukur sekali. Aku sempat bertanya-tanya, mengapa sih baru sekarang aku lolos di 3 pajak? Mengapa nggak dari awal aja? Namun, ibuku selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu sudah keputusan yang di atas, dan dialah yang mengatur. Seperti pesannya dalam kitabnya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat inilah yang hingga sekarang aku pegang dengan sangat erat, yang membuatku tidak gampang goyah dan berlarut-larut ketika bersedih akan sesuatu hal. Siapa sangka, di tahun kedua kuliahku, malah semakin banyak pengalaman-pengalaman berharga yang aku dapatkan yang tidak dapat aku ceritakan satu persatu. Salah satunya sih, menjalin kedekatan dengan seseorang yang sampai sekarang jadi pacarku. Skip.
Beberapa poin penting yang aku pelajari dan menjadikanku seseorang yang lebih dewasa sekarang adalah yang pertama, berhenti memaksakan bahwa di umur segini mesti sudah ini, sudah itu. Memiliki goal boleh, bahkan harus. Namun ketika kita gagal memenuhi itu, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Pahami bahwa everybody has their own time. Jangan membandingkan awal kita dengan akhir orang lain. Yang kedua, seperti prinsip manajemen keuangan, high risk, high return. Ada saatnya kita harus berani melepaskan sesuatu untuk hal yang lebih baik. Barangkali dengan mengikhlaskan, siapa tahu ada hal baik yang menantimu di waktu mendatang. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk menggapai target kita. Bermimpi tidak ada tanggal kadaluarsanya. Oleh karena itu, jangan batasi diri untuk menggapai sesuatu hal. Terkait impian, impianku sederhana aja, ingin hidup tenang, nyaman dengan pekerjaan yang dijalani, mempunyai suami yang kelembutan dan romantisnya gak hilang-hilang sampai tua, dan pastinya bisa makan enak terus, plus bisa rajin traveling. Selain itu, ada impianku terselubung lainnya, yaitu ingin sekali memiliki bisnis usaha di bidang F&B. Selain ingin bisa bermanfaat bagi orang lain dengan memberikan pekerjaan, aku sering terngiang-ngiang juga perkataan bahwa pekerjaan yang paling enak itu hobi yang dibayar. Amin. Pokoknya selalu berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, dan terakhir selalu berdoa, dan terutama minta doa kepada orang tua dan orang-orang terdekat.